81. Lantas, saya harus bagaimana, Mas? Lina mengelus perut, usia kehamilannya sudah 23 minggu. Hendy menoleh ke arah lain, enggan menatap wanita yang dulu pernah mengerang di bawahnya. Carilah laki-laki lain yang mau menerimamu serta anak itu, Lin. Tega kau, Mas, anak ini jelas darah dagingmu, sampai hati kau menolaknya mentah-mentah. Hendy menatap malas wajah Lina yang bersimbah air mata. Apa yang mau kau harapkan dariku, Lin? Tanggung jawab seperti apa? Untuk makan saja, aku menunggu jatah harian. Kelanjutan nasibku pun masih belum jelas. Kalaupun nanti aku keluar dari rutan ini, entah bisa bertahan atau tidak hidup di luaran sana dengan fisik tak lagi sempurna. Mungkin saja bila tak ada cara lain, aku akan menjadi pengemis jalanan, membawa mangkok meminta belas kasihan demi perut kenyang. Coba kau pikir, apa tak malu memiliki suami tak berguna? Mas, masih banyak cara lain. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Aku juga takkan tinggal diam, sebisa mungkin membantu meringankan beban. Ayo kita perbaiki nasib carut-marut ini, Mas. Lina masih berusaha membujuk Hendy. Cakap tuh memang gampang, Lin. Tapi, menjalaninya tak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau boleh memilih, lebih baik selamanya aku tinggal di sini. Tak perlu bersusah payah memeras keringat demi hasil tak seberapa. Jadi, tak ada gunanya kau berkata manis. Aku tak lagi berselera menjalin hubungan apapun itu denganmu. Hendy meraih kruknya, berusaha berdiri. Pulanglah. Jangan pernah menemuiku lagi. Lina mengepalkan telapak tangannya, dadanya bergemuruh. Kukira kau tak seburuk yang orang sangka, tapi ternyata anggapanku salah. Kau benar-benar tak manusiawi, Hendy. Kedepannya, apapun yang terjadi, jangan pernah mencari tahu tentang anak ini. Hahaha, aku tak peduli. Belum tentu juga, dia bersedia merawatku ketika tua nanti. Daripada mengharapkan yang belum pasti, lebih baik mematikan hati nurani. Selamat tinggal, Lina. Hiks hiks hiks. Lina meraup wajahnya, bahunya berguncang hebat. Seandainya waktu dapat diputar ulang, dia pasti memilih setia daripada mendua berakhir berujung petaka. Aku menyesal, kalau saja bisa menahan diri untuk tidak tergoda rayuan laki-laki keparat itu. Pasti Bang Dayat masih begitu mencintaiku. Kesepianlah yang membuat Lina tergoda sampai rela membuka celana, dikarenakan sang suami bekerja di kota kabupaten, tidak bisa setiap hari pulang, dirinya pun tidak betah tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Jadi, mereka memilih hubungan LDR, dan Hendy masuk menjadi orang ketiga. Lina melangkah gontai keluar dari bangunan lapas. Buah jeruk yang tadi hendak diberikan ke Hendy pun, ia bawa pulang lagi. Biatun dan sang adik bergegas ke depan kala mendengar seruan lantang seseorang. Bak diterjang angin puting beliung, tubuh Biatun limbung. Beruntung Juria merangkul pinggangnya, sehingga badan yang kehilangan bobot 2 kilo semenjak ditinggal Pak Kasim itu tak tersungkur. Kau jangan bercanda, raungnya Pilu. Sang pembawa berita hanya geleng-geleng kepala. Lebih baik Biatun ke ladang sekarang. Lihat sendiri bagaimana tanaman jagungmu rata oleh tanah. Panggil anakmu, Juria. Aku ingin membuktikannya sendiri. Titahnya serasa memegangi dadanya yang terasa nyeri. Cobaan apa lagi ini ya, Tuhan? Sekarang saja mencari Sang Maha Pemberi kehidupan, kemarin-kemarin laga betul. Macam orang yang paling kaya sejagat raya, rutuk bapak pembawa berita, lalu dia memilih berlalu. Tak berselang lama, Biatun sampai di wilayah datar yang sebelumnya dipenuhi tanduran jagung manis. Hah, tidak mungkin, benar adanya, tanah luas itu hanya sisa abu yang bahkan masih mengepulkan asap. Siapa yang berani membakar ladangku? Siapa? Layaknya orang tak waras, Biatun memijak serpihan abu sampai berterbangan. Dia berlari ke sana kemari mencari sesuatu yang bisa dijadikan bukti, seperti tempo hari. Namun,
hasilnya tetap nihil. Tuan Byakta begitu rapi dalam bertindak, bahkan dia membeli 3 kebun yang bersebelahan dengan milik Biatun. Jadi, tidak merugikan orang lain selain milik wanita congkak itu. Hantarkan aku ke rumah Iem. Kasim harus tahu. Titahnya seraya menghapus air mata menggunakan kaos oblong yang sudah penuh lendir ingus. Iem, di mana abangmu? Teriaknya tidak sabaran, menggedor pintu kayu yang tertutup rapat. Apa-apaan kau, Mbak? Hardik sang pemilik rumah, adik semata wayangnya Pak Kasim. Di mana suamiku? Pasti dia pulang ke rumah ini, kan? Iem menghalangi mantan kakak iparnya yang hendak menerobos masuk. Kau lupa ingatan atau apa? Abangku bukan lagi suamimu. Dasar tak tahu malu, mengakui laki-laki yang sudah kau usir. Jangan lancang kau, cepat panggilkan dia. Iem menarik tangan Biatun, sampai mereka berada di bawah pohon coklat. Turunkan nada suaramu, kau bukan lagi kakak iparku. Kemana perginya gengsi serta kesombonganmu itu? Biatun naik pitam. Bukan ini yang dia inginkan. Adik iparnya memang sangat menyebalkan. Sudah berani kau ya? Tak ingat siapa yang dulu membiayai sekolahmu, membelikan baju layak pakai agar kau tak lagi mirip gembel. Belum lagi mencarikanmu jodoh laki-laki mapan. Akulah orang yang berjasa dalam hidupmu, Iem. Hahaha, lucunya dirimu, Tun. Kau mengungkit apa yang telah diberi. Lupakah engkau? Selama bertahun-tahun menjadikanku seorang pembantu gratis membersihkan rumah serta turut membantu di ladangmu. Iem menatap nyalang Biatun yang berkacak pinggang. Pria mapan yang kau banggakan itu, hanyalah bandot tua gila kawin. Pantasnya dia menikah denganmu, kalian sama-sama tak waras dan serakah. Tak usah banyak cakap lagi. Pergi kau dari sini, kau bawa pulang bibik gilamu ini. Serunya kepada keponakannya Biatun. BUGH. Tubuh Iem tersungkur setelah didorong sekuatnya. Dasar anak gembel, keluarga melarat. Kalau bukan harta orang tuaku, paling kalian sudah tertimbun dalam tanah. Kuburan orang tuamu yang kaum rendahan itu pun, pasti lenyap lantaran kalian tak mampu membeli patokan batu nisan. Jadi, Atun binti Munir, ku jatuhkan talak kedua terhadap engkau. Pak Kasim yang sedari tadi mendengar keributan sengaja tak ingin keluar, tetapi hatinya panas kala Atun menghina almarhum orang tuanya. Aku tak terima. Siapa kau? Berani betul menceraikan aku, Kasim. Aku mantan pria bodoh, yang rela menghabiskan puluhan tahun hidup dengan wanita berhati iblis macam kau. Sebelum ku panggil para warga, cepat pergi dari sini. Pak Kasim menuding wajah Biatun. Urus sendiri ladangmu yang sudah menjadi arang itu. Kau kan memiliki anak emas. Suruh dia mengatasinya, biar berguna sedikit hidupnya. Saat Pak Kasim hendak membantu sang adik berdiri, Biatun kembali hendak mendorong. BUGH. Ah, kakiku, tolong. Biatun terjerembab. Kakinya masuk ke dalam lubang bekas bambu jemuran yang tadi pagi dicabut lantaran habis dimakan rayap. Iem dan Pak Kasim sama sekali tidak peduli pada wanita yang melolong kesakitan itu. Berakhir Biatun dibantu sang keponakan, terpincang-pincang ia melangkah. Nur, kenapa? Mengapa kau menangis sehebat ini? Apa saya ada salah? Bersambung. 82. Pagi hari, sinar mentari sedang hangat-hangatnya. Seorang wanita yang baru saja jadi ibu tengah berjemur sambil membopong sang anak. Cepatlah besar, Dek. Tak sabar emak menguncir rambutmu, memakaikan baju lucu-lucu. Ya ampun, senangnya dalam hati, memiliki anak perempuan. Baju pun tak cuma kaos dan kemeja macam anak laki-laki. Mutia heboh sendiri. Sudah terbayang olehnya apa saja yang hendak dilakukan bersama sang buah hati. Din, Wahyuni dan Amalah hanya menggeleng melihat tingkah ibu muda itu. Mengapa cepat kali kau jemur si Intan, Tia? Tak boleh lama-lama, jadi hitam nanti kulitnya. Mutia ikut duduk di teras rumah Bang Agam.
Aneh betul memang kau, Tia. Pantatku baru saja mendarat, sudah dibawa masuk lagi si Intan, dengus Din. Mutia tidak menggubris perkataan Din, dia sibuk bercengkrama dengan Intan, sambil kakinya bergerak ke kanan kiri. Intan jangan selalu digendong. Nanti bau tangan dia, kau juga yang repot bila sudah kembali ke kota provinsi. Sekarang tak apalah, banyak yang membantu menjaganya, Wahyuni menegur secara halus. Siapa yang mau balik ke sana, kami hendak pindah ke sini. Sekarang saja Bang Ikram sedang mengurus mutasi kerja dan mengepak barang-barang berharga di rumah. Alamak, ini bercanda, kan? Katakan siapa atasan Ikram, Tia. Biar ku kirim guna-guna supaya dia bingung, berakhir tak mengizinkan kepindahan suami itu. Cepat, Tia. Mutia menatap sengit Din, Intan diambil alih oleh Amala. Jangan cakap yang aneh-aneh, Kak. Nanti Intan menirukan. Laga kau, macam betul saja. Kemarin siapa yang mengajari si Intan untuk meniru sifat kancil? Padahal anakmu itu baru 2 minggu. Bisanya pun cuma nangis, nenen, ik dan kencing. Itu lain hal lah. Sengaja Tia tanamkan sebaik mungkin agar Intan menjadi anak yang pintar, cerdik, supaya tak mudah diperdaya oleh orang yang suka sekali mempermainkan perasaan. Mutia menaikkan kedua alisnya menatap jenaka Din. Mengapa menatap penuh maksud terselubung? Hendak menyindirku. Tak sadarkah kau, kalau kita ini satu aliran, Tia? Kalian tuh, hari-hari ribut terus. Sampai berdenging telingaku. Ada saja yang diperdebatkan. Wahyuni terlihat jengah. Din dan Mutia saling menatap sengit, lalu menoleh ke arah berlawanan. Kak Mutia, Kak Din, Ayek, Rizal, dan Danang, datang berkunjung sambil membawa buah tangan sekarung yang entah apa isinya. Bolos terus. Mau jadi apa kalian? Malas betul masuk sekolah. Kak Din ini macam tak tahu saja apa itu namanya hari kejepit. Kasian loh, mama kami mencuci baju seragam yang hanya dipakai setengah hari. Ayek berdalih, mendekati para wanita. Alasan terus, Mutia ikut bersuara, melupakan fakta kalau barusan tak sejalan dengan Din. Kami datang ke sini dengan niat baik dan mulia loh, Kak. Hendak memberikan hadiah bagi ibu hebat yang sudah berhasil melahirkan penerus bangsa, ucap Danang. Betul tuh Kak, makanya kami bela-belain tak masuk sekolah biar bisa lebih cepat datang ke sini. Rizal tak mau kalah. Apa yang kalian bawa itu? Amala yang masih menggendong sang keponakan bertanya lembut. Ayek menurunkan karung beras berat 10 kg yang sedari tadi dia pikul. Ini oleh-oleh dari kampung bapakku. Setelah ingat jalan pulang, barunya balik. Tia penasaran isi karung terikat tali plastik itu. Itu buah atau apa? Betul, Kak. Ini buah, apa ya namanya? Kok lupa aku? Ayek sampai garuk-garuk hidung. Laga kau sok serius. Cepat katakan buah apa itu. Buka sajalah langsung daripada penasaran. Din berdiri hendak mendekati Ayek. Ayek berseru riang sekali. Aku baru ingat apa namanya. Ini buah kuntul, Kak. Keempat pasang mata wanita dewasa itu seketika mendelik. Din melepaskan sandalnya, tangannya secepat kilat mengacungkan benda itu ke arah Ayek. Apa kau cakap barusan? Coba ulangi. Kakak ini marah-marah terus kerjanya. Memangnya aku salah apa? Betul kan ini namanya buah kuntul? Ayek diam seketika saat baru menyadari pengucapannya yang aneh. Ya Allah, ampunilah hambamu yang hilaf ini. Seketika karung tadi terjatuh begitu saja, Ayek sudah lari tunggang langgang. Sini kau, Ayek. Din mengejar Ayek. Ampun Kak, aku ingatnya buah kuntul, ternyata yang benar sentul. Anak laki-laki itu jelas tidak mau kembali. Dia tahu betul kalau Kak Din bukanlah orang yang murah hati. Mutia dan lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Malam hari, Nur, kenapa? Mengapa kau menangis sehebat ini? Apa saya ada salah?
Agam yang baru masuk ke dalam kamar mereka terkejut melihat sang istri menangis sesenggukan. Maaf, Nur tak bermaksud membuat hati abang cemas. Hanya saja, laki-laki yang baru saja pulang dari rumah ibu mertuanya itu, ikut duduk pada busa kasur, merengkuh bahu sang istri agar bersandar padanya. Sini cerita, apa sebab istri abang berlinang air mata? Amala meletakkan kepalanya pada dada sang suami mencari tempat ternyaman sambil bercerita. Tadi, Mamak memberikan titipan kado dari Nirma. Pas Nur buka, ternyata isinya kalung berliontin hati. Ada juga sepucuk surat. Mamak bilang, kalau Nirma sudah sedari hari resepsi kita, pergi meninggalkan desa ini. Amala menjauhkan wajahnya, meraih kotak segi 4 yang berisi emas pemberian sang adik. Dibukanya lipatan kertas bergambar hati dengan wangi lembut. Gelombang selamat menempuh hidup baru ya Mbak Nur. Semoga langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin. Maaf, tak bisa memberi hadiah lebih. Tapi ini murni Nirma beli dari gaji menjadi seorang perawat. Terima kasih atas kegigihannya berjuang sekuat tenaga, bertemakan derita, hanya semata-mata demi menghantarkan adik kecilnya meraih cita-cita. Tahukah dirimu, Mbak, baru Nirma sadari betapa bodohnya diri ini dalam bersikap serta bertindak, lebih mementingkan nafsu menjijikan sampai kehilangan akal serta mati hati nurani. Tapi, mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi dan waktu tak dapat diulang kembali. Nirma janji, setelah benar-benar sukses, pasti akan pulang ke rumah di mana ada dua sosok wanita tulus yang begitu menyayangi diri ini. Untuk sementara, biarlah Nirma terlatih bahkan mungkin tersungkur berulang kali demi menggapai semua itu. Mbak, Mamak bahagia selalu ya. Salam sayang dari Nirma Gelombang. Abang tahu, Nirma di mana? Dia berada di rumah sakit kecil pinggiran kota kabupaten. Seseorang mengulurkan tangan membantunya tanpa mengharapkan imbalan. Amala menatap sendu wajah suaminya. Betulan orang itu baik, Bang. Tak bermaksud memperdaya Nirma, seperti. Abang berani jamin, sayang. Sudah ya jangan menangis lagi. Agam membenahi rambut sang istri, Amala pun mengangguk. Sayang, toko aksesorisku kemalingan. Isinya raib semua. Bukan hanya itu saja, warung sembako milik ibu dan bapak juga disatroni pencuri. Afna begitu histeris, tadi dia mendapatkan laporan dari penjaga toko, orang tuanya pun datang memberitahukan kabar buruk. Byakta yang biasanya selalu khawatir kala sang istri cemas, pasti akan langsung bertindak serta membereskan semua masalah. Tapi, kini pria itu duduk tenang sambil membaca surat kabar. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan Afna. Sayang, Byakta melipat dan meletakkan koran di atas meja. Anggap saja kita lagi bersedekah. Sama seperti setiap bulannya, ketika saya menjatah orang tuamu sampai para menantu serta anak cucunya. Badan Afna terhuyung sampai menabrak sandaran kursi kayu. Tapi, mereka itu pencuri, sayang. Bagaimana mungkin disamakan dengan keluargaku? Bersambung. 83. Byakta berdiri, mendekati sang istri yang terlihat begitu emosi. Keluargamu memang bukan seorang pencuri, tetapi kalau ditilik lebih jauh lagi, lebih parah bila dibandingkan segerombolan orang yang merampok demi bertahan hidup. Kenapa dengannya? Mengapa auranya begitu mengerikan? Petik 1. Afna mundur, sampai lututnya belakangnya membentur meja kaca. Hahaha, kau itu lucu sekali, sayang. Saya hanya bercanda, jangan diambil serius. Byakta mengikis abis jarak, menepuk sedikit kuat kedua pipi Afna. Minggu depan ambilnya cuti. Saya ingin mengajakmu berlibur ke pantai, hanya kita berdua. Byakta mencium jemari istrinya yang berdiri kaku. Kembalilah ke kantor, tak perlu merisaukan apapun, urusan toko biar saya bereskan. Afna yang takut langsung saja bergegas pergi, melupakan kebiasaan mencium punggung tangan sang suami. Begitu mendengar deru motor sang istri keluar halaman rumah mereka,
Piar, asbak rokok keramik menghantam dinding tembok. Bangsat kalian, berani betul hendak mempermainkan seorang Byakta. Seringai mengerikan itu menghiasi wajah sangarnya. Juragan, ini surat berharganya. Byakta menarik kasar map itu, sengaja membuat skenario perampokan agar rumah orang tua istrinya kosong. Begitu mendengar toko mata pencaharian mereka kebobolan, semua penghuni rumah bergegas pergi. Kesempatan itu dimanfaatkan anak buah Byakta untuk mengambil sertifikat rumah, 2 unit bangunan toko, BPKB mobil dan motor, yang semuanya atas nama Afna. Kalian masuklah ke kamar utama. Sikat semua uang dan emas milik si sampah itu. Titahnya setelah menyebutkan kode brankas. Baik, Juragan, bila ingin menghancurkan seseorang, terlebih dahulu miskinkanlah dirinya, supaya tidak ada peluang untuknya keluar dari kesengsaraan. Byakta selalu berpegang teguh pada kalimat almarhum bapaknya yang selalu ditanamkan kepadanya. Entah bagaimana nanti reaksi Afna bila mengetahui kalau dia tidak lagi berharta, sedangkan uang dalam tabungannya sudah terkikis banyak lantaran untuk menambahi membeli mobil selingkuhannya. Amala dan Din sedang berada di kota kecamatan. Mereka baru saja selesai mengikuti kelas Jeng Nina dan Tante Sania. Buat apa kita masuk ke toko perlengkapan bayi, Mala? Tanya Din heran. Hendak membeli kado untuk calon keponakanku yang lain, jawab Amala. Wahyuni hamil, bukan, tapi buat bayinya Nirma. Sepertinya aku tak lagi bisa disebut salah satu ratu gosip, banyak kali ketinggalan berita. Amala terkekeh. Lantai dia menceritakan semuanya tentang Nirma. Keputusanmu dan Maksyam sudah tepat. Bila Nirma ingin mandiri, biarkan saja. Cukup dukung dan doakan dari jauh, mungkin ini jalan dari Tuhan untuk memperbaiki hubungan kalian. Lagi pula dia juga sedang memanen hasil dari perbuatan buruknya. Amala mengangguk setuju, dirinya dan sang ibu juga berpikiran yang sama seperti Din. Berakhir mereka berburu baju bayi dan lainnya dengan warna serta model netral, sebab tidak mengetahui jenis kelamin calon anaknya Nirma. Abang, kenapa? Amala menempelnya tangannya di kening sang suami yang tidak biasanya tidur siang. Tak panas, entahlah, rasanya badan abang meriang. Agam membelit perut istrinya, dia sekarang mulai terbiasa menyebut dirinya sendiri abang ketika berbicara dengan Amala. Amala yang tahu maksud kode itu pun mengulum senyum manis. Boleh, Nur kasih vitamin. Siapa tahu langsung sembuh, tak lagi loyo. Kebetulan hari ini sudah bersih dan nanti bisa ikut salat asyar bersama. Langsung saja wajah yang tadi terbenam di perut sang istri, mendongak tinggi. Betulan, Amala mengangguk pasti. Berdoa dulu yang benar. Jangan sampai macam tempo hari segala ayat kursi pun dilantunan. Agam berbalik, posisinya telungkup dengan kaki dihentak-hentakkan, bisa jadi sampai seumur hidup pun masih menanggung malu bila mengingat kekonyolannya. Jadi tak ini, kalau belum sempat Amala menyelesaikan kalimatnya, wajahnya sudah diraih dan bibirnya dilumat dalam. Nur, coba pegang kendali, mau tak? Bisiknya di sela-sela tangan aktif meremas. Amala seketika teringat pesan ibunya dan Nyak Zainab. Pandai-pandailah memberikan pelayanan terbaik, apalagi kalau menyangkut soal ranjang. Supaya kemanapun suamimu melangkah, hanya kau yang ada dalam pikirannya. Buat dia enggan melirik wanita lain, dikarenakan bersama istrinya sudah terpuaskan. Boleh, tapi tolong dibimbing ya. Pintanya dengan suara mendayu. Agam begitu senang, bila hanya ada mereka berdua dalam ruangan tertutup. Sang istri begitu pandai menempatkan diri, sifatnya berubah menjadi manja, sedikit nakal, bahkan terkadang suka menggoda duluan. Bang, bisiknya lembut, menyusuri kulit leher, lalu naik mengecup basah daun telinga sang suami. Sekujur tubuh Agam bagaikan dialiri listrik. Napasnya memburu, sebisa mungkin menahan diri agar tak menyerang sang istri. Sayang, geramnya tertahan kala merasakan milik sang istri begitu sempit, menggigit,
memanjakan di bawah sana. Deru napas mereka saling berkejaran layaknya ombak hendak menyapa bibir pantai. Lenguhan, kata-kata cinta berbalut ketulusan tak henti-hentinya bergaung di dalam kamar luas yang kini bernuansa biru muda, warna kesukaan Nur Amala. Sayang, bersama pria dewasa yang hanya mencintai satu wanita itu ikut membantu sang istri mengayuh menuju puncak pelepasan kenikmatan tak bertepi. Apa sebab pipi ini semerah buah delima? Padahal tadi begitu lihai memacu sampai abang hampir tak percaya kalau sosok itu Nur Amala. Agam menindih separuh badan sang istri, menyibakkan rambut yang menutupi wajah teduh cintanya ini. Malu, Amala semakin membenamkan wajahnya, memeluk erat punggung prianya. Agam begitu gemas, diciumnya bertubi-tubi pucuk kepala sang istri. Tubuh mereka masih sama-sama polos, hanya tertutup selimut tipis. "Kemana saja kau, Yasir?" Kaki ibu, mengapa bengkak seperti disengat ratusan tawon? Yasir yang baru pulang setelah hampir seminggu hidup bagaikan seorang bujang mendekati Biatun yang duduk berselonjor. "Ini semua ulah iyem," pekiknya begitu emosi, seraya mengelus pergelangan kaki yang dikompres parutan kencur. "Kau pergilah ke rumah wanita gila itu. Bujuk bapakmu agar mau menarik kembali kata talaknya. Ibu tak mau jadi janda di saat musibah berlomba-lomba mendatangi kita, Yasir." Yasir ikut duduk di lantai papan, mengambil kipas anyaman bambu yang dipegang sang ibu. "Tolong jelaskan satu persatu, Buk." Biatun menangis sampai bahunya naik turun, dia sudah seperti seseorang yang paling tersakiti. "Tak bisa dibiarkan. Bapak sungguh keterlaluan. Umur sudah tua pun tak malu ingin bercerai, sangat kekanakan." Yasir begitu marah akan sikap bapaknya, lebih tepatnya malu bila banyak yang bergunjing nantinya. "Betul itu. Bagaimanapun caranya, kau harus berhasil membuat bapakmu kembali ke rumah ini." "Tentu, Buk. Cuma bapak yang bisa mengurusi kebun rusak. Saya manalah sudi bekerja kasar di bawah teriknya matahari. Buk, ayo ke depan." Yasir membantu sang ibu berjalan terlatih. "Mobil mewah siapa itu, Yasir?" Yakin takkan menyesal. Bila saya sudah bertindak, hilang sudah hati nurani. Sudahkah kau pikirkan baik-baik keputusanmu? Bersambung. 84. Mobil kita lah, Buk. Mata Biatun melotot, mulutnya menganga. Jelas mobil di depannya ini terbilang mewah. "Uang dari mana?" Yasir tak menjawab, hanya tersenyum bahagia. Dengan kaki diangkat satu, Biatun meraba bodi samping mobil jenis Kijang kapsul super. "Ayo keliling kampung. Biar semua orang tahu kalau kau sudah jadi orang sukses." Tak sabaran Biatun membuka pintu samping kemudi. Yasir pun begitu antusias. "Kau lihat Mala, aku juga bisa punya mobil seperti suamimu itu." Masih ada tertinggal rasa panas di hatinya, kala teringat sang mantan tunangan menikah dengan pria lebih darinya. Cekacek, baru punya mobil bagus satu biji saja, gayanya sombong betul. Contoh tuh Bang Agam, bahkan memiliki mobil penculik yang belum ada orang lain punya pun, tak pernah dia pamer. Ayek mencibir abis Biatun dan Yasir. Biatun tidak jadi masuk, tetapi menutup kencang pintu mobil, berbalik menatap nyalang tiga anak laki-laki yang selalu sukses membuat darah tingginya nyaris kambuh. "Dasar anak setan, ngapain kau jauh-jauh ke desa ini? Mau nyolong ayam? Hah, kalau kami anak setan, berarti nenek gendut juga sebangsa makhluk halus. Sebab bisa melihat keberadaan kami." Ayek turun dari sepedanya. Katanya mobil mahal, tapi kok banyak kali bekas tergoresnya. Palingan juga hasil hutang, agar mendapatkan pujian sana-sini. Rizal pun ikut melihat bagian belakang mobil berwarna putih. Biatun yang sudah naik pitam, langsung mengambil batu sedikit besar, melempar sekuat tenaga. "Tuh, Buk." Yasir yang sedari tadi hanya memperhatikan, histeris kala batu itu mengenai ujung sampai mobil. "Yah, penyok kan. Ayo cabut."
Sebelum nenek gendut keluar tanduk setannya, Danang duluan melajukan sepedanya, dia tadi tidak ikut turun. Jangan kabur kalian, anak setan. Yasir tolongin. Biatun tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, beruntung sang anak cepat tanggap. Namun, karena bobot sang ibu yang nyaris 1 kuintal, Yasir tidak sanggup berdiri tegak, berakhir jatuh kemudian tertimpa badan ibunya. Yasir sampai tidak bisa mengeluarkan suara, dadanya terasa ngilu terkena siku ibunya. Yasir, hei, jangan semaput kau. Biatun menggeser badannya agar tidak menimpa sang anak. Ya ampun, Bok, sampai kecepirit aku. Yasir memiringkan badan guna bisa bangun. Weber, tadi Kak Din nyuruh beli apa? Minyak tanah, sumbu kompor, apa bedak keli? Iya. Danang kebingungan. Beli kelereng sama jajan ajalah. Nanti tinggal bilang uangnya jatuh di jalan, usul Ayek. Tak elok berbohong. Tapi, kalau sekali-kali bolehlah, ayo. Rizal kembali mengayuh sepedanya. Tujuan mereka tidak lagi warung sembako. Namun, berbelok ke tempat penjual mainan keliling. Entah seperti apa nanti reaksi Din, dia meminta tolong belikan sumbu kompor. Sedangkan di warung Bang Agam pas kosong. Saya benar-benar tak menyangka kedatangan tamu istimewa. Mari masuk Bang Agam, Bang Zikri. Juragan Byakta mempersilahkan kedua tamunya. Agam dan Zikri disambut hangat, mereka duduk pada sofa kayu jati berukir burung elang. Diminum dulu tehnya, Bang. Terima kasih, Juragan. Agam meraih gelas dan meminum seteguk sebagai tanda menghormati sang pemilik rumah, begitu juga dengan Zikri. Maksud kedatangan kami, tak lain ingin menitip bingkisan dari istri saya untuk Nirma. Saya dengar, Juragan akan berkunjung ke rumahnya, ucap Agam dengan nada ramah, tetapi tegas. Ini lebih tak terduga lagi. Ternyata saya dalam pantauan orang-orang abang. Sampai hal sekecil itu pun, tak luput dari pantauan kalian. Ujar Byakta, nadanya sama sekali tidak terdengar tersinggung. Agam menegakkan bahunya, menatap biasa sosok laki-laki yang usianya jauh di atasnya. Kalau menyangkut para kesayangan orang terkasih, maka saya tak mungkin tinggal diam. Tapi, bukan berarti hendak ikut campur. Hanya memastikan semuanya aman saja. Saya suka gaya abang yang selalu terlihat tenang, bergerak dalam senyap. Byakta memuji tulus. Meskipun laki-laki di hadapannya ini masih terbilang muda, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Kemudian mereka saling sedikit berbasa-basi. Agam menyerahkan 2 kantong plastik besar bertali kepada orangnya Juragan Byakta. Sayang, lusa aku izin menginap dengan para teman arisan, ya. Afna tengah merayu sang suami, mereka sedang berada di ranjang kamar utama. Bersenang-senanglah, uang masih ada, atau mau tambahan? Byakta berkata asal tanpa menatap sang istri yang menggunakan baju tidur pendek. Alis melengkung Afna nyaris saling bertemu, perasaannya menjadi tidak enak. Biasanya begitu melihat dirinya berpakaian minim, sang suami pasti langsung menerkam. Terima kasih, sayang. Tak usah, uangku masih. Malam ini, saya tak berminat. Kau tidurlah duluan. Biar besok memiliki banyak tenaga bersenang-senang dengan temanmu itu. Tekan Byakta. Afna mencoba memberanikan diri hendak mengecup bibir Byakta, tetapi berakhir dia mencium angin. Byakta turun dari tempat tidur, melangkah tegas keluar dari kamar. Si bandot tua itu kenapa sih? Sok jual mahal sekali. Afna membuka pintu lemari hendak membuka tempat penyimpanan uang. Loh, kenapa tak bisa dibuka? Sudah berulang kali dia memutar kode brankas, tetapi hasilnya nihil. Brankasnya rusak. Besok baru akan diperbaiki, beritahu Byakta yang sudah masuk lagi ke kamar. Sial, tahu begini, tak kutolak tawaran uang tadi. Sumutnya dalam hati. Sosok wanita berdaster panjang, sedang menyapu halaman rumah kontrakannya. Hari ini ia libur kerja,
waktunya bersih-bersih rumah yang terbilang sederhana, tetapi nyaman. Nirma menatap heran sebuah mobil hitam yang berhenti di tepi jalan raya bersebelahan dengan halaman rumahnya. "Mau apa Pak Byakta datang?" gumamnya kala mendapati pria berjaket kulit dan celana jeans usang itu turun dari mobil. Ada juga 2 orang anak buahnya. "Apa kabar, Nirma?" Byakta membuka kaca mata hitamnya. "Baik, apa kedatangan kami mengganggumu?" Nirma menggeleng, sadar kalau sikapnya sedikit tidak sopan. "Mari masuk, Pak, tapi tidak ada kursi untuk duduk. Beralaskan tikar saja tak apa, kan?" "Tidak masalah." Byakta mengikuti sosok wanita yang kini sudah mengenakan hijab. Nirma bergegas menggelar tikar plastik. Rumah kontrakannya memang tidak memiliki perabotan berlebihan. Bahkan, televisi pun dia tidak punya, hanya radio yang menemaninya di kala senggang. Byakta meneliti ruangan yang tidak bersekat. Dari sini juga terlihat dapur sangat sederhana, lantai semen. Hanya 1 kamar yang disekat triplek, ada 1 kamar mandi sudah tembok batu bata. "Maaf, saya tak memiliki kudapan. Hanya ada teh manis." Nirma meletakkan nampan berisi 3 gelas teh. "Ini sudah cukup, itu bingkisan dari kakakmu. Semalam suaminya datang menitipkan barang," ucap Byakta saat mengikuti arah pandang Nirma. "Dek," Nirma membekap mulutnya, ini sungguh berita yang sama sekali tidak diduganya. "Kak malah tahu, saya di sini." "Iya, bagaimana bisa?" ucapnya dengan netra berkaca-kaca. "Sepertinya kau belum mengenal betul siapa abang iparmu itu." Di balik kesederhanaannya, tersimpan banyak hal misterius. Byakta mengode 2 anak buahnya untuk keluar. "Kedatanganku ke sini ingin memastikan, apa kau benar-benar sudah merelakan suamimu itu?" Nirma menatap manik hitam Byakta yang duduk di hadapannya, tetapi berjarak. "Sebelumnya telah saya tegaskan, kalau sudah tak lagi peduli tentangnya," jawab Nirma yakin, tidak seperti sebulan yang lalu masih ragu. Byakta manggut-manggut. "Ron," yang dipanggil segera masuk lagi. "Ya juragan, laksanakan sesuai rencana awal. Bila perlu, lindas kepala mereka." "Dek," bersambung,